An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad pernah berkata, inna dunya khulwatun hadiratun, bahwa sesungguhnya dunia itu khulwatun, manis, hadiratun, ijo royo-royo, ya, hijau, kalau sekarang kan ijo royo-royo. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, sesungguhnya Allah itu mengutus kamu sekalian di dunia untuk menjadi khalifah di atasnya. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah bisa melihat apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan. Fattaqud dunya, maka takutlah untuk masalah dunia. Wattaqun nisa, dan juga takutlah untuk masalah perempuan. Fa inna awwala fitnatin Bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah yang pertama yang diterima oleh Bani Israil adalah masalah perempuan. Jadi dunia seperti itu, dunia itu ya, menggoda, khulwah, manis, banyak godanya. Karena memang dunia adalah peralihan antara sebelum akhirat, ya, itu adalah ujian bagi kita. Jadi dunia itu manis sekali, godaannya banyak. Maka kita tadi harus bisa menghindari godaan yang ada di dunia. Kalau kita nuruti di dunia ini, kita pasti lupa dengan Allah. Kalau sukanya senang-senang, mewah-mewahan, pasti akan lupa dengan Allah. Ini juga ada cerita yang berbuat ini, bahwa dulu itu di zamannya Nabi Isa, ya, ketika Nabi Isa, apa bahasa sekarang itu, mengembara dengan salah satu sahabatnya, ya, ketika dalam perjalanan, ya, ketika dalam mengembara ini Nabi Isa ini membawa 3 buah roti. Jadi bekalnya itu 3 buah roti. Ketika sudah jalan jauh, sudah waktunya makan, ya, 3 roti ini dibagi, satu untuk Nabi Musa dan satunya untuk sahabatnya Nabi Musa. Yang satu disimpan. Ya, setelah makan kenyang, Nabi Isa kemudian ini sholat, ya, beliau sholat dulu, ya, ibadah dulu. Tetapi ketika kembali menemui temannya, ternyata roti satunya hilang, sudah nggak ada rotinya. Kemudian Nabi bertanya pada sahabat, ya, roti satunya mana? Sahabatnya menjawab, aku tidak tahu wahai Nabi Musa. Ternyata sahabatnya tidak tahu. Kemudian lanjut lagi perjalanan. Di tengah jalan, ya, karena sudah jauh, ya, juga kemudian tiba waktunya makan. Itu Nabi Isa melihat rusa, ya, kemudian rusa ini disembelih, ya, dipanggang, kemudian dimasak, ya, dipanggang, terus dimakan. Sudah selesai makan, ya, tulang-tulang ini dikumpulkan oleh Nabi Musa. Kemudian dengan izin Allah, tulang ini kembali hidup kembali, ya, menjadi seekor rusa lagi, ya, dengan izinnya Allah. Kemudian mengetahui kebesaran Allah ini, Nabi Isa kembali bertanya kepada sahabatnya, ya, demi zatnya Allah yang telah
menghidupkan rusa ini kembali, aku bertanya lagi, siapakah yang makan roti satunya tadi? Tapi sahabat ini masih tetap, sungguh wahai Nabi Allah, aku tidak tahu. Lanjut lagi perjalanannya sampai di tepi sungai, ya, kan nggak ada para waktu itu. Sahabatnya suruh megang Nabi Muhammad, kamu pegang tanganku, ayo kita melewati sungai ini. Dengan izin Allah, Nabi Musa bisa melewati sungai tersebut. Ya, setelah melewati seberang, ya, Nabi Musa kembali bertanya, demi zatnya Allah yang sudah menyelamatkan kita bisa melewati sungai tadi, aku bertanya lagi, siapakah orang yang memakan roti satu tadi? Tapi tetap kekeh sahabatnya ini bahwa dia tidak tahu siapa yang memakan roti itu. Kemudian lanjut perjalanan, karena sudah capek, kemudian Nabi Isa masuk gua, istirahat di dalam gua, berteduh di dalam gua. Ya, ketika di dalam gua ini Nabi Isa itu ya mengepal-ngepal tanah dalam gua itu, membuat 3 kepalan. Dengan izin Allah, 3 kepala ini menjadi emas, 3-tiganya menjadi emas. Kemudian Nabi Isa berkata, wahai sahabatku, ya, kita bagi 3 emas ini, 1 untuk aku, 1-nya untuk kamu, dan 1-nya untuk yang makan roti 1 lagi. Nah, karena tergoda dengan emas, kemudian sahabat ini jujur, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku tadi yang makan roti itu. Mengatakan Nabi Musa, ya udah, gak apa-apa. Yaudah, ini semua emas ini untukmu. Tapi pertemanan kita berhenti sampai di sini. Nabi Isa meninggalkan sahabatnya. Nabi Isa pergi sendiri. Tidak lama setelah Nabi Isa pergi, datang 2 orang ya, yang dalam perjalanan juga berteduh di dalam gua ini. Masuk gua, melihat ada orang ternyata punya banyak emas. Sama timbul serakahnya, ya, pengen dirampas. Ya, ini kan menang jumlah orang. 2 orang yang berhutang ini pengen merampas emas sahabatnya Nabi Isa tadi yang sudah dilepas tadi. Karena pengen selamat, sahabat Nabi Isa ini, ya udah biar adil, biar kita selamat, ya kita bagi 3 saja. Kamu 1, saya 1, dan temanmu satunya juga 1. Karena habis berjalan jauh, ya, 3-tiganya merasa lapar. Yaudah, ini kita sudah waktunya makan ini. Yaudah, kamu 1 silakan pergi ke pasar beli makanan. Ya, berangkat yang 1 ini pergi ke pasar cari makan. Ya, dalam perjalanan timbul serakahnya, pikirannya serakahnya timbul lagi. Ini ada 3 emas, aku beli makanan. Kalau makanan tak bubui racun, emas itu bisa dimiliki semua. Ya, beli benar, beli makan dan beli racun juga. Ditaruh, ditabur di makanannya tadi. Ternyata yang sisa 2 di gua tadi juga sama, serakah juga. Nah, ya, bagaimana kalau kita kompromi, ya, kita buat jebakan agar teman kita 1 ini kita timbuk dengan batu. Buat rencana di pintu gua itu dikasih batu besar untuk tadi buat skenario ketika masuk temannya akan terkena batu. Datang yang bawa makanan tadi, ya, masuk, ya benar kena jebakan yang dari dalam tadi, tertimpa batu kemudian mati. Yes, berarti nggak dapat apa-apa. Pengen dapat 3 emas, tapi karena serakah mati. Ya karena yang 2 di dalam gua ini kelaparan. Ya, mendapati ada makanan, dimakan makanannya. Gak tahu kalau di situ ada racunnya. Dimakan yang lahap sampai habis. Setelah habis, mati juga keduanya.
Ya, jadi nggak ada yang dapat emas tadi. Itulah dunia. Gambarnya seperti itu. Kalau kita nurut di dunia ini akan kurang terus. Kita punya rumah bagus, pasti pengen yang lain. Punya motor, pengen punya mobil. Pengen punya mobil, pengen mobil yang bagus lagi. Dan seterusnya. Itulah manusia. Ya, dikasih emas segunung pun akan kurang. Pasti tetap akan merasa kurang. Itulah manusia. Dunia gambarnya seperti itu ya. Jadi sangat menarik sekali di dalam dunia ini. Tapi kalau kita bisa memanage diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, maka kita akan selamat dari godaan dunia ini. Dan juga wanita, ini kan juga godaan bagi kita. Kita itu punya berkeluarga ya, punya istri, mungkin juga punya anak perempuan. Nah ini kan tanggung jawab kita. Kalau kita niatnya hanya ingin membahagiakan anak dan istri kita, tapi kita ternyata kerjanya tidak baik, tidak benar, oh ini kan juga nggak boleh. Ya, takutlah kepada wanita, tapi ya jangan takut berat, maksudnya yang belum nikah ya nikah ya. Karena dulu zamannya Nabi Musa, Bani Israel tadi ya, jadi fitnah yang menimpa pertama kali Bani Israel adalah wanita. Jadi dulu Nabi Musa dan umatnya itu kan masih taat ya, taat semuanya. Jadi ketika mau dicelakai itu tidak bisa. Kemudian waktu itu ada yang tidak suka itu musuhnya Nabi Isa itu mengutus perempuan ya untuk menjual, awal-awalnya jual makanan, jual pakaian. Nah, pokoknya dipilih wanita yang cantik-cantik sampai menjual diri. Tidak hanya pakaian, makanan, tapi juga menjual diri ya, karena tergoda sahabat di antara sahabat Nabi Musa, sehingga terjadi perzinahan. Ya setelah itu maka Nabi Musa bisa tadi digrogoti tadi kekuatannya. Yaitu. Ini adalah bagian dari fa'inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Jadi itu ya para jamaah, semoga kita bisa selalu meningkatkan ketakwaan kita, selalu kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Itu dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa